Saya pegang ini, menurut saya atau beberapa ahli tosanaji yang sudah hadir di sini adalah ini temuan Singosari, jalak kabudan. Jalak kabudan. Kalau ini mendaknya emas loh ini. ya, Terus kinatanya juga kinata emas kabudan. Kalau kita lihat warna emasnya beda sama kinata-kinata sekarang. Kinata era Mataram pun juga berbeda. Jadi ini kalau menurut saya masuk artefak ini, Mbak. Iya. Masterpiece-nya keris. Wah, nanting ini ya dedek gemeter nih. Kok masih ada tersimpan loh. Ini pusaka seperti ini masterpiece top ini. Megantoro. Jadi filosofinya keluasan hati, keluasan berpikir. Kalau udah kinata ini ya pasti bukan agemannya orang sembarangan kan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk semua saudaraku di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Semoga sehat selalu, lancar semua urusannya. Kemudian ini sekarang saya sedang berada di rumahnya Mbah Lurah Sigit, tepatnya di Jombang. Ini sedang silaturahmi saya ke Mbah Lurah, Mbah. Gimana? Pripun kabari, Mbah? Ini silaturahmi mau nimbah kaweruh tentang ilmu-ilmu keris-keris betok, keris temuan, karena beliau ini Mbah Lurah ini senior, salah satu senior saya, senior di perkerisan Nusantara yang sudah tidak asing lagi namanya, dan menyimpan banyak pusaka-pusaka temuan Mojopahit, Singosari, Kediri. Beliau menyimpan banyak di rumahnya. Makanya saya ke sini dalam rangka nimbah kaweruh sama silaturahmi mampir. Pripun, Mbah? Kabari saya, Mbah. alhamdulillah baik, Mas. Dari ini kan sudah awal tahun 2023 ya, Mbak. Iya. Kalau melihat dunia perkerisan 2023 ini, kira-kira ke depan itu apa, Mbak, yang mungkin ingin disampaikan lah ke teman-teman. Nanti juga bisa, kalau boleh diizinkan, saya mau membabar pusaka-pusakanya Mbah Lurah ini Ya. untuk edukasi kan, Mbak, ke teman-teman. Ini edukasi juga apa ya, sharing pemahaman supaya teman-teman lebih paham keris-keris temuan, karena kok saya rasa saya harus silaturahmi ke sini untuk nimbah kaweruh gitu loh. Iya. Iya, terima kasih Mas Vicky. Nggih. Sebenarnya banyak sekali senior-senior dari Jawa Timur untuk keris temuan dan lainnya. Karena apa? Pusatnya kejayaan Nusantara adalah di Jawa Timur. Jawa Timur. Meskipun sampai sekarang hanya berupa peninggalan dan kerajaan sudah nggak ada, kan, tapi tidak bisa dipungkiri bahasanya temuan paling bagus adalah di Jawa Timur. Jawa Timur ini. Baik peninggalan Singosari, Kediri maupun daripada Mojopahit. Makanya rujukannya keris paling bagus, paling baik khususnya Singosari, peninggalan Singosari atau Mojopahit adalah di Jawa Timur. Jawa Timur ini. Meskipun juga sudah banyak yang ke luar negeri ataupun ke ibu kota Jakarta ataupun yang kota yang lain, tapi merujuk pada beberapa temuan artefak ataupun tinggalan yang sudah ditemukan, kualitas pembesian maupun yoni itu paling bagus Singosari ataupun Mojopahit. Itu ya, Mbak. Ya, contohnya mungkin ada di beberapa yang ada di koleksi yang saya simpan dan memang belum kita
beri rangka Baru karena dapat masih proses pembersihan dari karat ataupun patina. Jadi yang saya pegang ini menurut saya atau beberapa ahli tosanaji yang sudah hadir di sini adalah ini temuan Singosari, jalak kabudan. Jalak kabudan. Kalau menurut pakem yang sudah ditulis di zamannya era Mataram itu ini jalak. Dapur jalak ya. Jalak Sangu Tumpeng karena ada sogokannya. Sogokannya 2 ya. Jalak Sangu Tumpeng. Dan kinatah lamen untuk handle-nya juga emas, bentuknya juga emas. Nah, mungkin kalau ini emasnya emas muda karena nggak seberapa warnanya, nggak seberapa kemerahan ya, tapi patina tuanya masih kelihatan. Memang tetap dijaga ya, Mbak, untuk keoriginalan pusaka. Kalau sekarang memang untuk handle-nya penyebutannya Donoriko. Donoriko. Nah, identik mungkin Madura. Madura ya, identiknya ya. Tapi jangan disalah artikan kalau Madura itu tangguhnya tangguh muda. Karena apa? Madura itu sudah dipimpin zamannya Banyak Wida atau Arya Wiraraja itu sudah ada sebelum adanya Mojopahit. Ya, sudah ada sejak zamannya Singosari. Karena apa? Banyak Wida atau Arya Wiraraja itu adalah penasihat utama kerajaan Singosari zamannya Raja Kertanegara. Jadi jauh sebelum Mojopahit Madura sudah ada. Kerajaan Madura sudah ada. Karena apa? Salah satu bupatinya di Sumenep pada waktu zaman pemerintahnya Kertanegara adalah Banyak Wida. Karena selisih paham akan politik dalam negerinya Kertanegara, beliaunya diasingkan ataupun dinonaktifkan dinonaktifkan di kerajaan, ditaruh di Pulau Madura ya. Di Madura di Sumenep. Bahkan menurut sejarah dan banyak artikel yang sudah ditulis, bacanya Arya Wiraraja adalah tokoh yang membidangi lahirnya Mojopahit. Iya. Kalau tidak ada Arya Wiraraja mungkin Mojopahit belum tentu bisa berdiri kan. Makanya seperti itu. Memang saya suka dengan keris-keris temuan, keris-keris sepuh. Keris tua ya? Iya, keris tua. Iya. Nah, ini sangat istimewa ini. Dulu-dulu saudaraku ya. Ini handle-nya aja kan emas ini ya, Mbak ya? Iya. Kalau orang mengartikan sepenggal-sepenggal, dikiranya ya itu tadi katanya Mbak Lurah, bentuknya kalau sekarang disebut Donoriko. Tapi sedangkan di sini yang unik kalau saya lihat ini ukirannya ini seperti burung Garuda atau Raja Wali. Ini ada sayap. Makanya temuan-temuan ini harus alangkah baiknya kita teliti lebih lanjut untuk dipakemkan ya, Mbak ya. Iya. Karena pakem-pakem yang beredar ini kan banyak yang kita temukan di lapangan itu keris-keris yang di luar pakem. Iya. Kadang dapurnya juga di luar. Nah, kalau secara kerisnya ini ya Jalak Sangu Tumpeng tadi itu ada sogokan, jalak kabudan. Ininya melebar terus mengecil, estimasinya Singosari. Ini mendaknya emas loh ini. Iya. Terus kinatanya juga kinata emas kabudan. Kalau kita lihat warna emasnya beda sama kinata-kinata sekarang. Kinata era Mataram pun juga berbeda. Jadi ini kalau menurut saya masuk artefak ini, Mbak. Iya. Masterpiece-nya keris. Wah, nanting ini ya gemeter ini, kok masih ada tersimpan loh. Ini pusaka seperti ini masterpiece era Singosari kalau menurut saya. Jadi ya nggak bisa dibohongi, ini patinanya juga masih dibiarkan sama Mbak Lurah, patina hitam. Salah satu ciri bukti keautentikan ini temuan. Ini temuan sungai ya, Mbak ya? Sungai apa darat, Mbak? Sungai darat itu. Darat ya, Mbak ya? Nah, ya darat ini. Masih utuh tapi, Mbak ya? Masih utuh. Potongannya besar, gagah. Kalau bukan orang keraton dalam kerajaan pada era itu enggak mungkin keris sampai diberi kinata seperti ini.
kalau menurut pakem sama sejarah loh, Mbah. Karena biasanya betok itu jarang sekali yang ada kinatanya, itu jarang. Rantingannya juga ringan. Iya. Bentuk ini dikatakan indah lah, indah sekali. Di luar negeri mungkin belum ada lah betok seperti ini. Makanya Mbak Lura sampai ngoleksi, ngumpulin ini mungkin ya untuk melestarikan ya, Mbak ya. Iya. Biar nggak hilang lah. Kalau sampai di negeri orang nanti kita nggak punya artefak tinggalan, mau cerita gimana ke anak cucu leluhur kan? Ada lagi Mas Vicky. Wah, Saya ini punya istimewa. satu. Menurut saya sih ini Megantoro. Megantoro yang baik. Megantoro. Cuma kembang kacangnya pokok. Dan ini juga temuan. Kinatanya masih full. Ini saudara. Megantoro. Kinatanya full. Masih bersih. Sebenarnya temuan itu tergantung kita Cara merawatnya ya, Pak? cara membersihkannya. Cara membersihkannya. Ada beberapa pengalaman yang saya peroleh daripada untuk membersihkan itu, dan hasilnya memang lain. Kalau dulu langsung saya rendam dengan cairan air kelapa, cuma Nggak maksimal. nggak bisa. Aus mungkin ya, Mbak ya? Terkikis ya. Ada beberapa hal memang yang saya pelajari untuk membersihkan supaya bersih. Itu cukup nggak usah direndam, tapi diberdirikan, kita kuas dengan air jeruk. Air jeruk ya. Air jeruk. Tapi lama memang. Lama ya, Mbak? 1 minggu, 2 minggu baru bersih. Tapi hasilnya kan maksimal. Maksimal, utuh, tetap utuh. Ini juga saya simpan. Mungkin suatu saat kalau ada yang memahari, monggo, tapi harganya nanti. Nanti harganya. Ya, nanti. Karena memang betul-betul minat. Iya. Boleh dipegang. Ini, waduh. Ini pusaka kayak gini di pameran-pameran pusaka yang ada itu belum tentu menemukan keris seperti ini. Saya aja ya juga baru pertama kali nanting. Ini Megantoro era Singosari yang kondisi kinatanya cukup detail dan utuh. Itu tadi ada tambahan ilmu untuk saudara-saudaraku, kalau membersihkan keris temuan itu jangan direndam. Kalau bisa diberdirikan, kerisnya dipuas pakai air jeruk. Atau mungkin juga bisa di minyak ya, Mbak ya. Minyak pakai WD itu untuk mematikan karat. Itu juga nanti, bisa ya. Ya, bisa. Pertama emang kita kasih WD dulu, kita jemur. Setelah itu kita cuci, baru kita kasih air jeruk, tapi posisi diberdirikan. Jadi karat turun ya, Mbak? Ya, karatnya turun, tanpa merusak bila. Tanpa merusak bila. Ini. Jadi karakter besi itu nggak bisa dibohongin ya, saudara. Ini karakter besi, penataan kinata. Ini salah satu keris era Singosari kinata yang terbaik yang saya pernah pegang mungkin. Jadi apa ya, kalau saya katakan sangat utuh ini, terawat. Kalau korosi pinggir itu wajar, cuma 90% lah ini kondisinya ini. Masuk artefak yang memang harus benar-benar dijaga. Tapi ya masih bisa dimaharkan berarti ya, Pak ya? Untuk bisa. Kalau yang memang berminat serius bisa hadir ke sini, kontak-kontak Mbak Lura nanti, atau sama Mas Vicky. Ya, saya bisa nganter. Jadi memang pusaka itu ya juga memilih doronya yang pas ya, Mbak ya. Kalau cuma sekedar ingin pusaka tapi nggak mau memahami, nggak mau berjuang untuk ingin memiliki itu ya nggak bisa juga. Kan gitu, Mbak, pusaka itu. Top ini, Megantoro. Jadi filosofinya keluasan hati, keluasan berpikir. Kalau udah kinata ini ya pasti bukan agemannya orang sembarangan kan? Karena pada waktu itu masa era Hindu Buddha itu kan masih kasta. Ada kasta bangsawan, prajurit, kesatria, terakhir mungkin sudra rakyat biasa. Kalau udah kinata itu salah satu ciri minimal diagem oleh para kesatria, bahkan bisa bangsawan. Menurut saya sih bangsawan kalau dengan penataan kinata seperti ini. Top luar biasa ini, Mbak. Wah, ini puas ini bisa kesini, bisa mereview biar apa ya, teman-teman tahu bahwa peninggalan
leluhur Indonesia ini nggak semuanya di luar negeri ataupun cuma di kolektor-kolektor, tapi kita menjaga dan merawat di sini. Dan siapa yang ingin, ya harapan kita untuk benar-benar dirawat, nggak sampai lari ke luar negeri kan, seperti itu. Ini Mbah pusakanya. Taman lagi untuk filosofi Megantoro adalah cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Iya, cita yang tinggi yang dipermudah untuk segera tercapai. Segera tercapai. Cita-cita yang tinggi. Ada Megantoro Mojopahitnya juga ya Mbak ya? Ada. Era Mojopahit awal. Ini Mbak ya. Kalau melihat pembesiannya memang ini Megantoro awal Mojopahit. Awal Mojopahit. Teleng juga Kinata full. Kinata full. Tapi ini temuan juga Mbak. Ini katanya sih dulu temuan, cuma saya dapatnya sudah bersih. Sudah bersih. Iya. Cuma kalau lihat besinya nggak kotak, itu rata-rata kalau Singosari kan besinya kotak. Vaksinnya kotak. Vaksinnya kotak. Vaksinnya. Mungkin peralihan juga bisa Mbak ya. Ya bisa dari jadi. Singosari ke Mojopahit. Ya. Ke Mojopahit awal. Monggo. Nah, ini besinya kan juga berbeda sama yang tadi. Ini kalau Megantoro Mojopahit, meskipun ini juga sangat indah ini. Kalau saya lihat kinatanya itu detail ngerawit, terus vaksinnya udah nggak kotak. Gonjonya ini lebih ada variasinya juga. Gonjo wilut ngelap lintah. Wilut ngelap lintah. Kalau era Singosari kan tadi lebih besar bilanya, tapi Mojopahit agak kecil. Tapi kalau lihat besi juga ini besi-besi sepuh ya, Mojopahit awal itu ya Mbak ya. Mojopahit awal. Singosarian. Nah ini gini, ini juga dimaharkan ini Mbak. Nggak apa-apa kalau memang berani maharnya monggo. Kita di sini kalau kan kira-kira buka mahar di sini nggak enak ya Mbak ya, nanti di belakang ya. Iya. Nanti kalau ada yang memang benar-benar serius berminat, bisa nanting ke sini merasakan, karena pusaka itu ya tadi itu jodoh-jodohan juga Mbak ya. Iya. Nggak semua orang bisa pegang pusaka karena jodoh-jodohan, cocok-cocokan. Belum tentu yang punya uang juga berjodoh, belum tentu. Karena ya itu tadi, pusaka tetap soal rasa, kemantepan hati itu. Kalau pusaka itu tetap kita mainnya main rasa. Wah, top ini. Terus kalau boleh ini Mbah, sharing, saya ini kan bawa pusaka petok. Petok ya. Iya, bahkan juga Mbak Lura juga banyak petok-petoknya. Tadi saya sempat nanting. Ini kemarin saya dapat waktu acara di Jogja, saya memahari ini dari Mas Ben, Oma Warangan Kediri. Jadi ketika pameran di Jogja, kok ada minat sama ini, saya keretek hati, ya itu tadi hati keretek. Kebetulan saya mahari boleh, ya ada negosiasi, ya akhirnya alhamdulillah kena saya ini Mbak. Mungkin saya minta apa ya penjabaran lah Mbah, sama pusaka yang baru saya dapat. Bagus, pengit kalau ya, kalau lihat model daripada karakter besi maupun jenis pamornya, saya kira cenderung ke eranya Singosari ya Mbak ya. Singosari. Saya punya juga Mas Vicky yang mirip dengan ini Mbak ya, cuma lebih besar dan lebih panjang. Ya. Sepuh ini. Sepuh ya Pak. Nah, Singosari juga sudah ada pamor mungkin pertengahan atau gimana ya Pak? Oh, udah ada. Tapi Singosari awal itu ada yang bilang keleng masih Pak ya? Enggak juga ya Pak ya? Karena rata-rata zaman dulu itu besinya masih dari alam. Ngambil dari alam, dicampur dengan meteor maupun besi dari gunung. Di sisa-sisa batu vulkanik ya, batu vulkanik yang sudah membatu dengan meteor. Rata kalau orang dulu kan mencari besi yang cocok itu bukan asal mencari, tapi melalui semedi tirakat. Baru ada bintang jatuh,
Dicari ketemu baru itu dari bahan besi. Ini hampir sama dengan punya jenengan. Iya ini Mbah Mas Vicky, cuma pamornya lebih banyak. Pamornya lebih full. Waduh ini lebih besar ini bro, lebih tebel. Karakter besinya membatu, untuk cacingnya ada, lebih utuh ini kondisinya dari punya saya yang tadi. Tapi kayaknya satu era ya Mbak ya, besinya sama ya Mbak? Sama. Besinya sama, cuma jenis pamornya sama. Jenis pamornya sama. Cuma ini lebih utuh dan lebih besar. Wah. Ini pusaka tindih bener ini Mbak. Tapi ya itu Mbak, kok sampai memiliki banyak pusaka tindih dari Mbak Lura itu apa rumusnya? Apa saya kan sering diceritain ya pusaka datang ke sini. Ya memang apa pusaka tindih ini bisa memanggil pusaka lainnya Mbak. Kalau secara filosofi kan tindih memang peredam, juga memanggil pusaka lain. Cuma kalau dari Mbak Lura sendiri yang mungkin pernah dialami atau apa yang terjadi lah Mbak, kok sampai menyimpan pusaka-pusaka sepuh-sepuh, terus era-era tindih-tindih itu sampai banyak. Biasanya kolektor itu punya 1000 pusaka, tindih punya cuma 1 kan gitu Mbak. Sedangkan kalau saya lihat Mbak Lura ini, betok aja punya beberapa beliaunya ini. Nah ini juga betok juga ini ya. Ini juga betok. Ya rata-rata kita tindih cari pamor yang kerjekian. Kerjekian ya Mbak ya. Daringan kebak. Ini apa ini? Daringan kebak apa puta ini? Ya masuk daringan kebak. Daringan kebak. Itu filosofinya bagus. Insyaallah nanti keris bagus-bagus akan datang menghampiri kita. Jadi pusaka tindih itu juga memang bukan sekedar rumor atau mitos. Banyak akan pusaka datang ketika menyimpan dan merawat dengan benar pusaka-pusaka tindih itu tadi. Ini ya Mbak ya warnanya. Iya. Aduh kopinya datang ini. Monggo kopinya. Mbak Lura. Sudah ya. Ada lagi tambahan yang di ya mungkin ini Mbak apa namanya pesan-pesan untuk teman-teman, karena kan pusaka temuan ini ya banyak beredar yang asli, yang KW, ya kita nggak ada masalah untuk itu. Tapi pesan-pesan untuk memilih pusaka temuan yang benar itu gimana Mbak? Kira-kira sama cara kita apa ya, cara merawat, melestarikan pusaka temuan tadi kan udah ada tambahan ilmu. Cara nyucinya itu sudah kita dapat 1 poin itu untuk perawatannya. Mungkin cara memilih sama ini Mbak, pesan-pesan ke depan untuk teman-teman perkerisan yang kurang. Kadang ada juga loh Mbak, teman-teman yang banyak koleksinya tapi beliau itu enggan atau nggak mau mengoleksi keris-keris temuan kayak gitu. Mungkin karena apa ya, saya pecinta keris temuan, makanya saya kesini nih Mbak Kawerlu. Juga harapan saya ke depan teman-teman di Nusantara ini mau nyimpen lah Mbak, mau menyimpan, mau mempelajari keris temuan. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi untuk tangguh-tangguh tua ini, Singosari, Kediri, Mojopahit itu. Mungkin itu Mbak yang bisa diberikan untuk kita belajar keautentikan keris temuan itu memang butuh pengalaman yang tinggi supaya bisa hafal akan ciri khas keris temuan. Karena ada beberapa yang memang membuat keris baru dari bahan-bahan keris lama sehingga nampaknya sepuh, tapi tetap kalau kita punya pengalaman tinggi, jam terbang tinggi, pasti tahu ciri khasnya. Kalau saya membabarkan di sini mungkin kurang afdol, tapi yang utama adalah satu hal, kalau sudah bersih ya memang logikanya kita jangan beli kotor lah, beli bersih saja, beli aman ya Mbak ya, beli aman. Iya, kalau kotor itu gambling ya. Iya, kalau kotor kan kita juga nggak bisa, kecuali dibawa ke sini kotornya. Itu saya tahu ciri khasnya patina asli sama patina buatan.
buatan. Yang terpenting keris tua kalau sudah bersih itu lipatan tempaan tuh pasti ada. Lipatan tempaan. Di bilahnya, di besinya ini pasti ngelupasnya patina itu tersisa lipatan-lipatan keris. Lipatan-lipatan pembesian ya pada waktu pipa itu kan ya kelihatan loh, seperti ini kan ada ngelongkopnya apa? Kelupasnya patina menyisakan daripada lapisan-lapisan tempanya besi ya yang ada. Untuk Itu cacingnya saja, juga ya. itu ya, Mas. Dan memang satu hal yang terpenting kalau memang ingin betul-betul lihat keampuhan yoninya, kita harus merawat dengan hati yang ikhlas. Soal dimakan kembali itu tergantung rezeki. Kalau memang ada rezeki, insya Allah kita juga akan dapat mengambil manfaat daripada pusakanya. Nah, ini pesan yang sangat baik. Jadi pusaka itu akan membawa berkah ketika kita merawatnya dengan ikhlas, hati yang ikhlas. Kalaupun kita mahalkan lagi itu nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah merawat dengan baik. Iya. Itu pun yang kalau dimahalkan kan orang itu juga kalau kolektor ya pasti dirawat lah, Mbak. Iya. Mungkin pusaka itu ditaruh. Mau nggak mau memang peninggalan luhur baik pusaka maupun teman yang lain itu memang diperuntukkan untuk kita, anak cucu kita. Mau apa lagi ya, untuk apa? Di bangsa Indonesia sendiri. Di samping yoni untuk keselamatan juga kerezekian. Iya. Saya dulu pernah diceritai sama sesepuh. Iya. Sebelum punya banyak koleksi itu memang kita nyimpen peninggalan leluhur baik pusaka maupun yang lain itu nggak mungkin kalau kita sampai kekurangan apapun, pasti rezeki ada saja. Itu pesannya dulu. Dan memang buktinya rata-rata orang bermain pusaka rezekinya juga nggak disangka-sangka. Betul, nggak disangka-sangka. Karena ya kembali lagi pusaka juga berisi doa-doa kan, Pak. Doa-doa harapan leluhur. Iya. Yang megang pusaka ini semoga diberkahi, diberikan rezeki, ketentraman rumah tangga seperti itu. Ya makanya ya itu yang harus dipelajari bangsa Indonesia yang sekarang kan, Pak. Jadi kita bukan cuma bermain logika, tapi kita harus pakai ilmu rasa. Kita harus kembali lagi lihat sejarah yang berjalan, ajaran mbah-mbah kita, bahwa jodoh mati rezeki ya kita sebenarnya enggak tahu, Mbak. Kalau enggak kita berusaha, doa, dan kita minta kan juga enggak bisa. Sama halnya pusaka ini isinya doa harapan yang ditirakati sama empuh dulu. Jadi nggak sembarangan buat, nggak sembarangan asal-asalan nempa. Makanya kalau kita rawat dengan baik ya kita dapat berkahnya, itulah dia. Betul. Berkah dari doa itu tadi. Ya mungkin itu, Mbak, dari saya pada hari ini untuk ngambil konten. Terima kasih pesan-pesannya. Ini ya sebelumnya saya juga mohon maaf ini, Mbak, dadak ini. Ini dadak. Ya mungkin nanti teman-teman yang mau sharing silaturahmi ke Mbak Lurah Sigit di Jombang, monggo kontak bisa saya cantumkan atau nanti bisa minta ke saya, monggo ke sini kalau ingin belajar keris temuan, keris betok. Ini Mbah Lurah ini beliau sudah pakarnya kalau menurut saya. Sudah hampir tiap minggu beliau hunting temuan, bukan cuma pusaka ya, cincin temuan, segala macam pusaka yang termasuk artefak. Memang beliau melestarikan, kemudian juga mempelajari, meneliti. Kalau yang mau memahari juga bisa ke sini kan gitu, Mbak. Saya juga terima kasih. Iya, Mbak, saya yang terima kasih juga. Sudah mau berkunjung ke rumah saya. Semoga apa yang menjadi tujuan Mas Wiki diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, nggih. Mungkin itu, Mbak. Ya. Nanti kita tutup biar kita ngobrol lebih santai. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dulur-dulur, saudaraku, terima kasih. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.